Siap, gerak. Doa mulai. Al-Fatihah. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Alif, Irji, Hadir. Rozi, Hadir. Vici. Hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya perhatikan video berikut. Nampak ya? Perhatikan video berikut. Dan itu dimasukkan zat kimia. Perhatikan nanti perubahannya. Nampak ya? Adalah air di daerah Kalimantan, di mana di situ tanahnya itu adalah tanah gambut. Tanah gambut airnya seperti itu, kehitam-hitaman. Tadi gimana mas? Bersih. Yang ini yang air kotornya di bawah dua. Nah ini hasilnya. Nah, perhatikan ya, air sebelum diproses warnanya apa? Terus terus yang terakhir putih sekali. Dari video yang kamu lihat tadi, apa yang dapat kamu pikirkan? Kira-kira apa? Itu video tentang apa mas? Tentang penjernihan air. Ya, jadi tadi itu adalah air yang berada di daerah Kalimantan Selatan ya. Airnya itu berasal dari tanah gambut. Jadi kalau di sana itu kita kalau mau langsung ambil airnya itu kita tidak bisa langsung mengkonsumsi. Jadi harus diapakan dulu? Harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkonsumsinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu melakukan pemisahan campuran zat ya. Di sini kita akan melakukan pemisahan campuran dengan cara filtrasi ya. Dengan cara filtrasi kita akan membuat produk alat penjernih air sederhana dan mendemonstrasikan penjernihan air secara sederhana di depan kelas nantinya. Oke, sebelumnya masih ingat materi kemarin? Masih ya. Materi kita kemarin itu tentang campuran. Campuran itu apa mas? Campuran itu adalah gabungan beberapa zat ya, gitu. Bisa dua atau lebih ya, yang masih terlihat sifat-sifat fisiknya dan dia bisa dipisahkan secara fisika. Zat. Oke. Udara itu termasuk campuran atau bukan? Iya, jadi udara itu dengarkan. Udara itu terdiri dari uap air, ada oksigen, ada nitrogen dan ada karbon dioksida. Seperti itu. Jadi kalau terdiri dari satu zat atau satu unsur terdiri dari dua unsur atau lebih, itu namanya campuran. Oke, terus campuran itu terdiri dari tiga mas ya. Kemarin itu ada apa? Larutan, koloid dan suspensi. Nah, ada prinsip-prinsip pemisahan itu, pemisahan zat itu ya. Itu bisa berdasarkan
banyak sekali. Ada namanya filtrasi. Ngerti filtrasi? Filtrasi itu penyaringan ya. Contohnya apa yang bisa disaring? Air. Dengan apa? Air kopi. Apa contohnya? Air dengan teh. Teh tubruk itu loh Mas ya. Teh tubruk itu bisa kita konsumsi kalau kita saring. Harus ada penyaringnya ya. Terus nanti ada hasilnya. Air yang hasil saringan itu namanya filtrat. Nah, sampahnya namanya residu. Kemudian apa lagi? Ada destilasi ya. Destilasi itu penyulingan. Air aqua yang kamu minum itu, yang kamu beli itu juga berasal dari penyaring. Apa kok penyaringan? Apa namanya? Destilasi atau penyulingan ya. Selanjutnya ada namanya kristalisasi. Siapa yang pernah makan garam? Saya, Bu. Garam itu bentuknya padat atau cair? Itu asalnya dari mana? Air laut. Asal dari air laut ya. Itu juga terjadi pemisahan antara air laut dengan garamnya ya, dengan cara kristalisasi. Terus ada evaporasi dan lain-lain ya. Oke, yang selanjutnya karena kita pelajaran hari ini tentang pemisahan campuran, maka kita ambil salah satunya yaitu nanti filtrasi. Nah, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kita bagi kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yuk, silakan langsung saja ya. Ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok berapa? 4. Oke. Kalau sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Silakan nanti lembar kerjanya itu dibaca dan dipahami. Setelah itu kita langsung nanti akan melakukan percobaan. Nah, ini Ibu bisa. Silakan langsung bisa dibaca. Oke, silakan sekarang dibaca dan dipahami ya untuk lembar kerjanya. Silakan dibaca dulu untuk lembar kerjanya. Kalau sudah, setelah ini kita akan melakukan percobaan tentang apa ini? Tentang filtrasi atau penyaringan tadi ya. Jadi untuk yang praktek kita atau percobaan kita ini adalah membuat produk atau membuat alat penjernihan sederhana ya, dengan menggunakan beberapa alat sederhana ini. Oke anak-anak, gimana, sudah paham dengan cara kerjanya? Oke, untuk prakteknya yang lain memperhatikan ya. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 langsung melakukan percobaan penjernihan air ya, penjernihan air dengan menggunakan beberapa barang. Di sini ada apa ini tadi? Ada arang. Terus ini ada air kotornya ya, kemudian ada spon, terus ada serabut. Kemudian ini nanti botol aqua bekas dan aqua apa ini namanya? Gelas aqua ini yang akan kita gunakan untuk menampung hasil saringan atau filtratnya. Kepada kelompok 1 Ibu persilahkan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan penjernihan air secara sederhana. Cara kerjanya: 1. Posisikan dasar botol plastik yang sudah dilubangi di bagian atas dan tutupnya di bagian bawah. 2. Mulai mengisi botol dengan busa tipis. Tambah dengan arang. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Ya.
bongkar dengan sabut kelapa. Yang terakhir, masukkan batu atau kerikil. Penjernih air siap digunakan. Masukkan air kotor dalam wadah. Berikut adalah hasil penyaringan dari air yang sudah disaring. Baiklah, tadi kita sudah melakukan penjernihan air dengan menggunakan media sederhana. Ini hasilnya. Kalau tadi warnanya keruh ya Mas ya. Ini alhamdulillah sudah agak bening walaupun belum bening sekali ya, karena kita hanya melakukan satu kali proses penyaringan atau satu kali proses filtrasi. Mungkin kalau kita lakukan 2 sampai 3 kali, airnya ini akan menjadi jernih ya. Oke. Nah, sekarang dilihat di lembar kerjanya. Di lembar kerjanya itu tadi ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian diskusikan. Apa yang sudah kalian amati dari hasil percobaan tersebut. Nah, dan nanti perwakilan kelompok yang Ibu tunjuk silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Gimana, sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Hasil diskusi percobaan kelompok kami tentang penjernihan air. Hasil pengamatan yang terjadi pada air di botol adalah sudah mulai jernih dari semula. Seharusnya penyaringan dilakukan lebih dari 1 kali untuk hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan kami, bahan apa yang paling berperan dalam proses penyaringan ialah serabut kelapa, arang, dan kerikil. 2. Berapa maksimal proses penyaringan yang harus dilakukan agar air yang dihasilkan bisa dikonsumsi? 3 kali. 3. Bagaimana jika tidak ada proses penyaringan pada air kotor atau keruh? Tidak akan ada air bersih dan sehat yang dapat dikonsumsi. Kesimpulannya, dari hasil percobaan penjernihan air dapat disimpulkan bahwa proses penjernihan air dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, dan untuk menghasilkan hasil yang maksimal harus dilakukan lebih dari 1 kali, minimal 3 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan pada kelompok 2? Oke, tidak. Kalau tidak, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lihat bahwa proses penjernihan air itu tidak hanya dilakukan 1 kali untuk dapat menghasilkan air minum. Nah, untuk pemisahan campuran ini banyak manfaatnya, diantaranya tadi untuk pemurnian air. Kemudian bisa digunakan juga untuk apa? Untuk pembuatan garam, kemudian untuk pengolahan minyak. Nah, salah satunya yang sudah kita lakukan tadi ya, proses penyaringan. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah melakukan percobaan dan sudah melakukan presentasi dengan baik. Nah, untuk
selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya besok kita akan mengadakan praktikum tentang asam dan basa. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan?